Oke, kalau gitu kali ini aku akan membahas sebuah series yang lagi trending, yakni Resident Evil tahun 2022. Yang sebenarnya film ataupun series RE ini sudah menemani kita sejak kecil. Nah, buat kalian yang mungkin fans beratnya nih, aku sarankan untuk langsung aja nonton di Netflix biar lebih menghayati gitu. So, series kali ini bakal memiliki dua latar belakang, kisah di masa depan dan masa lalu. Diperankan oleh karakter utama kita yang bernama Jade. Ia memiliki saudara kembar, namanya Billy. Mereka berdua anak dari seorang yang bernama Albert Wesker, pekerja di Umbrella Corporation, yang merupakan perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat bernama Joy. Akan tetapi, pengembangan Joy tak sengaja terkontaminasi virus yang dinamakan T-virus. Dikabarkan sangat berbahaya dan memiliki efek mengubah makhluk hidup menjadi zombie, atau yang dalam film ini mereka sebut dengan Zero. Albert, seperti nama saya, Pak tua ini mengetahui kalau perusahaan tempat ia bekerja, Umbrella, telah menyebarkan T-virus yang telah menginfeksi warga di kota Raccoon. So, bagaimana kisah kelanjutan cerita film series Resident Evil 2022 ini? Kalau gitu langsung kita masuk aja ke episode yang pertama. Scene dibuka dengan penampakan kota Raccoon di tahun 2036, memperlihatkan karakter utama kita bernama Jade berkeliaran di tengah kota London, melanjutkan pekerjaannya sebagai peneliti. Jade kembali ke camp untuk istirahat sejenak, kemudian fit call bersama suami, merayakan ulang tahun anak mereka yang tampaknya masih belia. Sudah 6 bulan semenjak Jade pergi untuk meneliti zombie yang ada di kota Raccoon. Meski belum dijelaskan apa tujuan utama penelitiannya ini, Jade mempersiapkan targetnya hari ini, melepaskan seekor kelinci yang sudah dilukai, berharap para zombie datang, mengerumuni lokasi itu. Tak butuh waktu lama, puluhan zombie yang sudah menjadi subjek penelitian Z datang. Mereka disebut kawanan 2426 muncul untuk mengincar kelinci percobaan tadi. Kawanan zombie tampaknya tak begitu peka terhadap manusia. Contohnya, mereka tidak sadar dengan kehadiran Jade, sampai di mana Jade tak sengaja terluka karena goresan besi yang mengenainya. Otomatis kawanan zombie jinak tadi langsung mengejar, berusaha menyantap wanita muda itu untuk menjadi makan siang mereka. Bersusah payah kabur dari kawanan para zombie, Jade balik ke campnya dan menyalakan sistem perlindungan diri. Zombie-zombie yang mengikuti dari belakang auto habis kebakar teman-teman. Serbuk merah juga bertebaran yang entah apalah itu dari dalam alat membakar zombie. Kawanan 2426 yang sudah jadi subjek penelitian Jade sejak 6 bulan terakhir ludes terbakar. Tak cukup sampai di situ saja, nasib sial datang menghampiri Jade. Akibat dari kegaduhan tadi, dari bawah tanah muncul monster mengerikan berbentuk ulat raksasa. Kita balik dulu ke 14 tahun sebelumnya di tahun 2022, tepatnya 3 bulan sebelum kiamat zombie. Dikisahkan Jade dan saudara kembarnya, Billy, bersama ayah juga, si Albert Wesker, dan anjing pelihara mereka pindah ke komplek hunian baru milik perusahaan Umbrella, tempat ayah mereka bekerja. Dan rumah ini hasil tunjangan karena jabatan ayahnya yang lumayan tinggi di perusahaan tersebut. Jade dan Billy memang saudara kembar. Hah? Kok bisa? Warna kulit mereka kan berbeda. Oke, nanti aku bakal jelasin di belakang. Meski kembar sial, maksud aku kembar siam. Namun kedua kakak adik ini punya sifat berbeda. Jade yang ekstrovert langsung saja berkenalan dengan anak-anak basket tetangga baru mereka. Sedangkan Billy malah sibuk bermain dengan ulat yang ditemuinya di tanah. Balik ke tahun 2036. Kalau ulat-ulat yang biasanya kita lihat bertubuh kecil berubah menjadi raksasa disebabkan oleh T-virus. Yap, ulat ini nggak takut tambah dewasa kayak di TikTok. Malah monster ini yang ngerepotin Jade yang sudah dewasa. Sampai-sampai Jade terhempas, membuat kesadarannya nyaris hilang. Beruntungnya ada 3 orang sekawan yang tiba-tiba saja datang, langsung menembak si monster sampai chaos. Syukurlah Jade masih hidup walau mengalami cedera. Ketiga orang itu cukup terkejut melihat adanya kode di pergelangan tangan Jade dan mengatakan wanita ini seorang penyitas. Balik ke Albert Wesker dan Billy. Mereka akhirnya memiliki waktu untuk berbincang. Memang si Albert sibuk banget karena pekerjaannya di Umbrella. Ya gimana enggak, dia kan salah satu ilmuwan yang menciptakan obat bernama Joy. Billy memberinya masukan untuk tak perlu terlalu gila bekerja kepada sang ayah yang sedang sampilan mengambil sampel darah milik anaknya itu. Jade remaja juga memberikan sampel miliknya mandiri. Besok hari di sekolah, Billy yang introvert duduk sendirian. Ia tak duduk bersama Jade sebab terlalu ramai di kursi tempat saudaranya itu duduk.
Kemudian, seorang remaja perempuan lainnya pun datang. Billy berusaha bersikap sopan. Meski Billy sudah bersikap baik, bocah kupluk itu malah mengejek Billy karena ia vegetarian dan akhirnya mereka pun berantem. Dr. Albert Wesker meeting dengan kolega, yang mana ia pun mulai ragu dengan obat Joy temuannya. Secara, obat itu kini sering disalahgunakan oleh orang yang sebenarnya tak sakit. Mereka menggunakannya untuk efek penenang saja. Jade spontan muncul, marah kepada ayahnya yang tak mengangkat telepon dari sekolah dan disusul oleh Billy, langsung masuk ke kamar. Billy sedih kenapa dirinya selalu dianggap aneh, introvert, dan diejek psikopat. Balik ke masa depan, Jade dewasa terbangun dari pingsan, mendapati dirinya ada di Brighton Freehold, sebuah komunitas pemulung yang mencari barang-barang untuk orang kaya di luar sana. Jade berpikiran untuk pergi dari tempat ini dan balik ke dalam campnya. Tapi memang jumlah zombie di sekitar benteng komunitas itu sangatlah tak memungkinkan Jade untuk melintas, terlalu banyak. Berdasarkan dari saran Jade, Billy pun menemui bocah kupluk remaja perempuan waktu itu untuk baikan. Bukannya perdamaian yang didapat, si bocah kupluk tadi malah menempelkan roti yang ia makan ke wajah Billy. Di tempat kerjanya, Albert menyaksikan video pembantaian yang diakibatkan oleh efek dari T-virus yang ada dalam Joy. Besok hari kemudian, si bocah kupluk berjalan sendirian di toilet sekolah dan tiba-tiba ada orang yang berpakaian aneh mengikuti lalu menyakiti bocah tersebut. Billy saat belajar di kelas dipanggil oleh gurunya dan diminta membuka loker. Ditemukan ada kostum aneh yang sama digunakan saat bocah kupluk itu dipukul. Billy berkali-kali sudah puas menjelaskan kalau itu bukan ulahnya di hadapan Isaac, papa bocah kupluk itu. Tapi tetap saja Billy dimaki-maki dengan tak sopan. Tak ada yang mau mendengarkannya, bahkan si guru pun diam saja. Albert Wesker datang. Begitu Isaac mendengar nama Wesker, ia langsung ketakutan. Sadar berhadapan dengan orang yang salah, Isaac pun memilih untuk mengalah dan meminta maaf, juga memaksa anaknya untuk meminta maaf kepada Billy. Jade dewasa tak bisa keluar dari komunitas pemulung tadi, sebab memang banyak ada ribuan zombie yang mereka sebut dengan nama Zero di luar sana. Jade berbicara kepada leader mereka, Tate. Setelah 2 atau 3 tahun, kornea mata zombie akan terbakar. Dan karena itu mereka akan menggunakan penciuman terlebih dahulu untuk mendeteksi lawan. Penciuman mereka sangat tajam dan baik, apalagi di musim panas, sebab orang pasti berkeringat dan bau. T-virus tak membunuh orang, namun mengubah otak mereka menjadi zombie. Nah, terjawab sudah kan apa pekerjaan Jade? Dia adalah seorang peneliti Zero atau zombie. Ada 6 miliar zombie di luar sana dan menyisakan cuma 300 juta manusia saja. So, rasanya sangat nggak mungkin kan untuk memenangkan kiamat ini. Sangatlah sulit, kesempatannya cukup kecil. Dari kode di pergelangan tangan Z tadi, Tate tahu kalau wanita ini adalah penyitas dari gelombang pertama terjadinya wabah zombie. Untuk itu, pasti harga wanita ini sangat mahal menurutnya. Ted pun ternyata sudah mengkhianati Jade. Ia melaporkan Z kepada Umbrella yang sebentar lagi akan menjemputnya untuk dibarter. Billy kecil masuk berkunjung ke Umbrella, tempat ayahnya Albert Wesker bekerja. Di sana juga tampak Joy, AI yang menjadi logo dari obat ciptaan Albert. Sewaktu menunggu sang ayah, Billy tak sengaja melihat kelinci yang dijadikan bahan percobaan oleh perusahaan ini. Jade menghampiri Billy dan meminta maaf karena salahnya waktu itu. Billy mau memaafkan kalau Jade membantunya mengecek sesuatu. Mereka menyelinap masuk ke Umbrella, mengenakan kartu akses milik ayahnya untuk merekam bukti kalau perusahaan Umbrella menggunakan hewan sebagai subjek penelitian mereka, yang padahal Umbrella baru saja mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan yang paling bermoral baik. Jade cukup licik dan cerdas. Berbekal kartu akses dan rekaman suara milik ayahnya, kedua saudara kembar itu pun berhasil menyelip masuk ke perusahaan Umbrella. Si pemimpin komunitas, Tate, menjual Jade dengan upah yang mana ia akan diberikan akses untuk masuk ke kota yang aman. Meski sudah dijelaskan oleh Jade kalau Umbrella tak akan menepati janji, ia tetap saja tak dihiraukan. Utusan dari Umbrella akhirnya datang. Baxter, nama pria gendut berperilaku ngeselin itu. Meski aku sekarang gendut ya, tapi aku nggak sengeselin dan sekonyol dia. Oke, lanjut. Tak pakai pikir panjang, Dor. Baxter langsung menembak Ted di kepala. Ia memerintahkan pasukan yang ikut bersamanya untuk menghancurkan orang-orang di kamp pemulung ini, dan pasukan disuruh menangkap Jade tanpa membuatnya terbunuh. Di dalam lab penelitian, Jade menemukan sebuah rekaman aneh, pembantaian yang belum begitu jelas. Sedangkan Billy tertarik pada sebuah brankas besar yang isinya mungkin cukup mencurigakan.
Karena memang Billy masih remaja, ia pun penasaran. Lalu dibukalah brankas itu. Berisikan anjing yang menurutku sudah terkontaminasi menjadi zombie anjing. Hewan buas tersebut mengejar Jade dan Billy yang berusaha kabur dari kejarannya. Mereka pun berlarian tak tahu arah jalan keluar. Dan tak sengaja pula tangan Billy mengaktifkan AI si Joy. Saat bersamaan juga, zombie datang kembali mengejar mereka. Gerakan anjing itu begitu cepat, sampai-sampai Zed tak sadar kalau Billy sudah tersambar. Pundak sebelah Billy tergigit, begitu banyak darah keluar. Zombie menggigit begitu keras. Hewan buas itu tak mau berhenti. Tekanannya begitu kuat, meski Zed sudah mencoba menyelamatkan Billy dengan memukulkan benda keras, tapi memang butuh waktu untuk Zed bisa melumpuhkan hewan buas tersebut. Tampaknya kini sudah telat. Sesudah si anjing digebuk-gebuk oleh Jade dan Chaos, Jade pun langsung menangkap Billy yang terkapar tak memberikan satupun respon saat dipanggil namanya. Di sisi lain, Jade dewasa berhasil dikepung oleh tentara berzirah robot milik Umbrella. Jade terpojok, tak bisa kemanapun. Sedangkan di belakangnya adalah batas benteng pertahanan yang pada bagian dasar sudah menanti Zero atau zombie-zombie buas beringas. Sedangkan di hadapannya sudah berdiri si gemuk Bester datang mengepung sambil mengatakan kalau Billy sudah menantinya. Wow, dan series ini pun bersambung ke episode kedua. Silahkan ditunggu ya teman-teman.